Shalom saudara-saudara, renungan hari ini berjudul Bukan Daun Palem Lagi. Terambil dari bacaan Yohanes 12 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ada banyak cara untuk menunjukkan kekaguman kepada seseorang. Hal ini jugalah yang dilakukan dan disiapkan oleh orang-orang Yahudi ketika menyambut Tuhan Yesus yang hendak masuk kota Yerusalem. Alkitab mencatat mereka menyambut Yesus dengan mengambil daun palem dan bersorak, Hosana. Pakai daun palem? Yang benar dong. Saudara, setidaknya ada dua alasan mengapa mereka memakai daun palem. Pertama, dari bentuk fisik daun palem tersebut. Kata daun-daun palem sebetulnya juga dapat diterjemahkan dengan cabang-cabang pohon palem. Pohon palem merupakan pohon yang unik di antara pohon-pohon di Timur Tengah. Batangnya lurus, tunggal, tinggi, kuat, dan tidak bercabang, dan bisa mencapai 18-24 meter. Daunnya juga sangat lebar, bisa mencapai 2,7 meter. Jadi dari bentuk fisiknya saja nampak bahwa pohon palem ini menjadi tumbuhan yang berbeda dengan tumbuhan lain yang hidup di padang gurun. Yang kedua adalah masalah simbolisasi. Cabang palem sendiri dalam perjanjian lama tidak berhubungan dengan Paskah, tetapi dengan hari raya Pondok Daun, Imamat 23 ayat 40. Pada zaman Tuhan Yesus, cabang ini sudah menjadi simbol nasional bangsa Yahudi. Cabang-cabang palem ini menjadi simbol kembalinya Bait suci oleh orang-orang Makabe pada tahun 164 sebelum Masehi. Bukan hanya itu, pohon ini juga digunakan untuk menyambut para pahlawan Yahudi yang kembali dari pertempuran dengan nuansa penyambutan yang meriah dan wah, seperti penyambutan Simon atas Suriah pada tahun 141 sebelum Masehi, Hanukkah dengan saudaranya Yudas Makabeus. Jadi, pohon palem dipandang sebagai simbol kemenangan dan penyambutan para pahlawan. Alasan-alasan inilah yang membuat daun palem mereka pakai untuk menyambut Yesus. Lalu apa kaitannya hal ini dengan saudara? Sekali lagi, daun palem dipakai sebagai sarana penyambutan, meskipun kita paham orang-orang Yahudi menyambut Yesus dengan pengharapan yang salah. Namun kita bisa belajar dari cara mereka menyambut Yesus. Sebagai orang percaya tentu kita sambut Yesus bukan dengan daun palem sebagai simbol yang nampak. Sebab yang lebih dari itu adalah apakah hati kita menyambut Yesus dengan benar-benar merajakan Yesus di dalam setiap aspek kehidupan. Apakah kita mengizinkan Yesus memerintah, mengontrol semua hal yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan, sehingga seluruh aspek kehidupan kita benar-benar memuliakannya sebagai satu-satunya Raja dan Tuhan atas hidup kita.